Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki materi koordinat kartesius. Tapi seperti biasa, sebelum memasuki materi, jangan lupa untuk subscribe. Itu akan membantu saya sebagai pembuat materi lebih bersemangat dan juga berpahala untuk Anda yang melakukannya, karena itu sedekah, karena membantu, sekali lagi membantu kegiatan saya berikutnya. Terima kasih. Koordinat kartesius pertama kali ditemukan oleh René Descartes, lahir di La Haye 31 Maret 1596 Masehi, meninggal di Stockholm, Swedia 11 Februari 1650. Koordinat kartesius berfungsi untuk menentukan posisi suatu titik atau tempat terhadap titik lainnya. Koordinat kartesius terdiri atas dua garis saling berpotongan tegak lurus. Garis horizontal atau yang mendatar disebut sumbu X atau apsis. Sedangkan garis vertikal atau garis tegak lurus yang tegak disebut sumbu Y atau ordinat. Gabungan sumbu X dan sumbu Y disebut koordinat. Karena penemunya adalah R. Descartes, maka disebut koordinat kartesius. Titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat. Koordinatnya 0,0. Ini sekilas gambar dari koordinat kartesius. Ada sumbu X atau apsis, ada sumbu Y atau ordinat. Dan di situ ada bilangan-bilangan, bilangan positif dan bilangan-bilangan negatif. Pada sumbu X dan sumbu Y diberi angka-angka dengan jarak yang sama. Angka positif mulai 1, 2, dan seterusnya untuk sumbu X sebelah kanan titik pusat, dan juga berlaku untuk sumbu Y sebelah atas titik pusat. Sedangkan angka negatif mulai negatif 1, negatif 2, dan seterusnya untuk sumbu X sebelah kiri titik pusat, juga untuk sumbu Y sebelah bawah titik pusat. Sekarang bagaimana menyatakan posisi titik pada koordinat kartesius, baik itu terhadap titik pusat maupun terhadap titik lainnya. Sebagai contoh, di mana posisi titik 3,7 dari titik pusat. Kalau kalian lihat di gambar, posisi titik 3,7 dari titik pusat itu adalah dari titik 0,0 itu 3 langkah ke kanan, lalu 7 langkah ke atas. Contoh berikutnya, di mana posisi titik negatif 4,2 dari titik pusat. Kalau kalian lihat di gambar itu, maka jawabannya adalah posisi titik negatif 4,2 dari titik pusat adalah 4 langkah ke kiri, lalu 2 langkah ke atas. Sekarang di mana posisi titik negatif 2, negatif 3, tetapi bukan dari titik pusat, melainkan dari titik 2,1. Jawabannya adalah posisi titik negatif 2, negatif 3 dari titik 2,1 adalah 4 langkah ke kiri, lalu 4 langkah ke bawah. Tapi bisa juga dengan jawaban lainnya adalah 4 langkah ke bawah, lalu 4 langkah ke kiri. Sekarang bagaimana pembagian area pada koordinat kartesius? Kata area pada koordinat kartesius sering digunakan kata kuadran. Kuadran 1 adalah area atau daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Lebih jelasnya silakan Ananda semua lihat gambar di bawah.
Di situ ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran berapa letak titik negatif 4,2? Lihat gambarnya baik-baik. Dari gambar itu terlihat jelas letak titik negatif 4,2 adalah di kuadran 2. Di kuadran berapa letak titik 0,3? Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa kuadran itu 1, 2, 3, dan 4. Titik 0,3 bukan di kuadran 1, juga bukan di kuadran 2. Ya, memang titik 0,3 berada di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Sekarang kita bahas jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Jarak antara dua titik itu bisa segaris, bisa tidak segaris. Artinya jika segaris maka langsung ditentukan dengan mengurangi angka absis yang berbeda atau angka ordinat yang berbeda. Jika tak segaris, gunakan rumus Pythagoras. Maksudnya segaris atau tidak segaris adalah yang tidak sejajar dengan sumbu X atau tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita ambil contoh, titik A itu 1, negatif 1, B 5, negatif 1, dan C 5,2. AB itu adalah garis lurus, segaris, karena ordinatnya sama. Maka jarak AB sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. AC bukan garis lurus, absis dan ordinatnya tidak sama. Maka kita gunakanlah rumus Pythagoras, yaitu jarak AC dikuadratkan sama dengan 5 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 2 dikurang negatif 1 lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Hasil 25 itu adalah jarak AC yang dikuadratkan. Maka jarak AC adalah akar 25 atau sama dengan 5 satuan. Berikutnya kita coba mengerjakan contoh yang lain. Lihat gambarnya, kemudian yang ditanya adalah jarak EF, kemudian yang kedua jarak DF. Jawabannya adalah jarak EF itu adalah bilangan-bilangan pada titik E, kemudian dikurangi dengan bilangan-bilangan pada titik F, sehingga hasilnya seperti terlihat negatif 2 itu saling dikurangi. Kita lihat bahwa yang sama adalah negatif 2 pada bagian depan atau pada absisnya, sehingga yang dikurangi itu adalah pada ordinatnya. Jadi negatif 2 dikurang negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Tapi jangan lupa jarak tidak ada yang negatif, sehingga negatif 3 itu sama saja dengan 3. Karena tidak ada satuan khusus, maka jarak EF itu sama dengan 3 satuan. Kemudian yang berikutnya adalah jarak DF. DF itu bukan garis yang sejajar atau bukan jarak yang sejajar baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Maka kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi jarak DF dikuadratkan sama dengan 5 dikurang negatif 2 lalu dikuadratkan ditambah negatif 2 dikurang 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 58. Karena 58 itu adalah jarak DF dikuadratkan, maka jarak DF sama dengan akar 58 atau sama dengan 7,615 satuan. Berikutnya adalah arah mata angin.
Mengapa kita harus mengenal atau mengingat kembali arah mata angin? Karena soal-soal koordinat kadang-kadang menggunakan arah mata angin. Jadi ada selatan, utara, kemudian timur, barat, ada tenggara, timur laut, barat laut, dan barat daya. Ini adalah contoh soal yang menggunakan arah mata angin. Misalnya seseorang berangkat dari selatan menuju ke arah tenggara lalu ke barat laut. Jika koordinat di selatan 0, negatif 5, tenggara 5, negatif 5, barat laut negatif 5,5. Pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh dalam kilometer yang ditempuh orang tersebut? Jawabannya adalah jarak selatan tenggara yang ditempuh 0, dikurang 5 sama dengan negatif 5 sama dengan 5 km. Ingat, jarak selalu dalam bilangan positif. Kemudian karena jarak tenggara barat laut tidak sama atau tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, maka menggunakan Pitagoras. Jarak tenggara barat laut yang ditempuh dikuadratkan sama dengan negatif 5 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 5 dikurang negatif 5 dikuadratkan sama dengan 200. Sehingga jarak tenggara barat laut yang ditempuh sama dengan akar 200 atau 14,14 km. Total yang ditempuh orang tersebut adalah 19,14 km. Demikianlah sekilas tentang koordinat kartesius. Mudah-mudahan materi ini membantu Ananda juga pemirsa dalam mempelajari koordinat kartesius. Terima kasih.